Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pasar modal. Sebelum saya mulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Revan, Hafiz, Raya, Aulia, Amira, Dewanti, dan Elsa. Pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk jual beli surat berharga. Berbeda dengan pasar uang, dana dari pasar modal digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan pabrik, jalan tol, dan pengembangan produk. Pasar modal juga memiliki peran. Apa aja sih perannya? Yang pertama, pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja. Yang kelima, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Produk pasar modal. Produk pasar modal yang pertama ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor memiliki sebagian dari aset dan keuntungan perusahaan tersebut. Keuntungan saham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua ada capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Kemudian ada resikonya. Resiko yang pertama, capital loss, kerugian jika harga jual lebih rendah dari harga beli. Yang kedua ada perusahaan bangkrut, nilai saham bisa menjadi 0. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi berarti meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan imbalan bunga secara berkala. Keuntungan obligasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kupon atau bunga, pendapatan tetap secara periodik. Yang kedua ada capital gain, jika dijual lebih tinggi dari harga beli. Kemudian ada resiko. Yang pertama, gagal bayar, penerbit tidak mampu membayar kupon atau pokok utang. Yang kedua ada resiko suku bunga, nilai obligasi bisa turun jika suku bunga pasar naik. Kemudian yang ketiga ada right issue, yaitu penawaran saham baru kepada pemegang saham lama dengan harga tertentu sebelum ditawarkan ke publik. Tujuan right issue, menambah modal perusahaan dan membayar utang atau ekspansi bisnis. Waran. Waran adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan memiliki waran adalah potensi mendapatkan capital gain melalui penjualan waran atau membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari pasar. Namun, resiko memiliki waran adalah ketika harga pasar lebih rendah dari harga waran sehingga kepemilikan waran menjadi tidak berarti. Mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi di pasar modal melibatkan beberapa tahapan, mulai dari proses penerbitan saham atau obligasi oleh perusahaan hingga transaksi jual beli di bursa efek. Investor perlu membuka rekening efek dan dana nasabah, kemudian melalui pialang atau perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi. Transaksi dapat terjadi di pasar perdana IPO atau pasar sekunder bursa efek. Berikut adalah mekanisme transaksi di pasar modal secara lebih detail. Yang pertama, penerbitan saham atau obligasi atau yang biasa disebut dengan pasar perdana. Perusahaan menerbitkan saham atau obligasi untuk memperoleh dana. Proses ini bisa melalui IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana, di mana saham atau obligasi ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya. Investor yang berminat dapat membeli saham atau obligasi melalui perusahaan efek yang telah terdaftar. Setelah IPO selesai, saham atau obligasi tersebut akan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, transaksi di pasar sekunder atau bursa efek.
Investor yang telah memiliki rekening efek dan dana nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham atau obligasi melalui perusahaan efek. Perusahaan efek akan mengumpulkan pesanan dari investor dan meneruskannya ke lantai bursa. Pesanan-pesanan tersebut akan dipertemukan di sistem perdagangan otomatis untuk mencari kesepakatan harga dan kuantitas. Setelah terjadi transaksi, pemindah bukuan akan dilakukan oleh lembaga clearing dan penjaminan (LKP). Transaksi di pasar sekunder biasanya dikenakan biaya komisi kepada broker atau pialang. Nah, ada beberapa yang perlu diingat dalam mekanisme transaksi di pasar modal. Yang pertama, transaksi di pasar modal memiliki resiko, termasuk resiko kerugian. Yang kedua, investor perlu memahami jenis instrumen, mekanisme pasar, dan resiko sebelum berinvestasi. Yang ketiga, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi kegiatan pasar modal untuk memastikan keamanan dan integritas. Investasi di pasar modal adalah kegiatan menanamkan dana atau modal dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal dengan tujuan memperoleh keuntungan atau return. Tujuan investasi di pasar modal yang pertama menghasilkan keuntungan. Investasi di pasar modal dapat menghasilkan keuntungan melalui dividen, bunga, atau capital gain. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Investasi di pasar modal dapat membantu diversifikasi portofolio investasi sehingga mengurangi risiko. Yang ketiga, meningkatkan nilai aset. Investasi di pasar modal dapat meningkatkan nilai aset investor dalam jangka panjang. Jenis investasi di pasar modal. Yang pertama, saham. Investasi dalam bentuk saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek. Kedua, obligasi. Investasi dalam bentuk obligasi perusahaan atau pemerintah yang menawarkan bunga tetap. Yang ketiga, reksadana. Investasi dalam bentuk reksadana yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Yang keempat, derivatif. Investasi dalam bentuk derivatif seperti opsi, futures, atau waran. Risiko investasi di pasar modal. Yang pertama, risiko pasar. Risiko yang terkait dengan fluktuasi harga saham atau obligasi di pasar modal. Yang kedua, risiko kredit. Risiko yang terkait dengan kemungkinan gagal bayar oleh emiten obligasi. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko yang terkait dengan kesulitan menjual atau membeli saham atau obligasi di pasar modal. Penentuan portofolio. Portofolio adalah gabungan surat-surat berharga sebagai pilihan investasi. Sebaiknya kita memiliki jenis sekuritas sehingga dari bermacam sekuritas yang kita miliki, jika salah satunya mengalami keuntungan, maka dapat menutup kerugian sekuritas lainnya. Melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini, dilakukan penilaian kembali terhadap 3 langkah sebelumnya. Jika berdasarkan penilaian, kembali perlu dilakukan perubahan, maka pada tahap inilah perubahan tersebut terjadi. Penilaian hasil portofolio. Dan di tahap ini, investor melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang diperoleh dan risiko yang ditanggung dari portofolio yang dimiliki. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.